Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga semangat dan tetap berikan yang terbaik buat hidup kita. Dan kali ini saya akan sharing satu ayam bakar kelungkung yang pedas ya, ala Chevron Bali. Kita tinggal haluskan ya. Aroma kunyitnya udah pas, bawang putih seimbang. Udah mantap. Ini kita panggang seperti ini. Wow, ini agak merah. Wow. Nih lihat ya. Ini crispy banget kulitnya. Oh, sambalnya di sini. Wow. Oke, ini resepnya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum pernah nyimak, saya punya cara atau tips untuk buat rasa ayam itu punya rasa rempah, kemudian bikin jus tekstur dagingnya juga nggak terlalu kering pada saat kita manggang. Follow Instagram saya sharing di situ untuk resep kalau bahasa kulinerinya brine atau merendam ayam sebelum kita proses masak selanjutnya. Di situ teman-teman bisa lihat gimana saya merendam ayam utuh ini ya dengan rempahnya. Oke, kita lanjut. Ada ayam yang kita udah rendam ya. Ayam yang udah direndam ini kurang lebih 8-10 jam. Di IG saya Chevron Bali juga ada resepnya di situ dan caranya juga ya. Dan saya bikin ayam bakar ini pakai 2 bumbu atau 2 resep yang teman-teman bisa coba ya. Yang pertama yaitu olesan minyaknya, yang kedua itu adalah sambelnya ya. Yang pertama kita buat olesan minyaknya terlebih dahulu ya. Ini olesan minyaknya terdiri dari bawang putih, bawang merah, kunyit, sama jeruk lemo ya. Nah, caranya gimana? Semuanya itu kita haluskan terlebih dahulu ya. Pertama, di sini ada kunyit, kita potong aja supaya lebih gampang dapetin hancurnya. Kita masukkan ke dalam pengulekan atau grinder. Bawang merah, kalau dapat yang kecil lebih bagus, ukurannya pas, jadi cuman dipotong aja, iris supaya lebih gampang kita dapetin rasa dan lebih cepat juga untuk ngancurinnya ya. Kemudian bawang putih 1 buah, kemudian bawang merah 1, dan jeruk lemo saya potong aja kecil-kecil seperti ini. Keluarkan bijinya, saya sengaja pakai aroma bitternya ya, tapi teman-teman akan ngerasain bahwa ini nggak terlalu pahit nantinya. Setengah aja. Oke, kita keluarin. Dan ini udah, kita tinggal haluskan ya. Ya, jadi di pengulekan ini ada bawang putih, bawang merah, kunyit, kemudian ada jeruk lemo ya, tengah aja. Ini saya cuman butuh oilnya ya. Jadi teman-teman bisa coba ini buat ayam ini punya aroma beda sih. Ya, kenapa nggak langsung sambelnya akan beda pada saat kita misalnya langsung sambelnya itu disatuin pada saat kita ngebakar ya. Oke, ini kunyitnya udah mulai halus. Saya cuman dapetin aromanya aja ya. Oilnya ini jadi punya rasa kunyit dan warna ayamnya juga nanti akan oke ya pada saat kita panggang. Minyaknya juga akan bagus. Jadi untuk aroma rempah pada minyaknya ini untuk olesan aja ya. Saya nggak ngolesin sambelnya, tapi sambelnya itu akan kita satukan setelah ayamnya matang. Ya, ini kita pindah sedikit supaya lebih enak posisinya. Ya, jadi ini minyak untuk oles ayam ya. Jadi minyak ini untuk ngoles ayamnya. Aroma kunyitnya udah pas, bawang putih seimbang. Kemudian ini akan saya tambahkan garam aromatiknya. Atau teman-teman juga kalau nggak punya garam ini, garam biasa juga bisa ya. Cukupnya aja sekitar setengah sendok teh ya. Oke. Kemudian ini teman-teman bisa lihat saya punya aromatic oil juga atau aroma rempah minyak juga saya udah pernah buat. Di YouTube juga saya sharing resep ini dan ini kita pakai. Ini kurang lebih udah 2 mingguan ya, tapi aromanya masih asik loh. Cek juga ya resep aroma rempah oilnya, rempah minyaknya ini. Oke, kita secukupnya aja sebutuhnya teman-teman untuk bisa ngoles satu utuh ayamnya ya. Ya, ini dia. Saya sengaja nggak terlalu halus. Ini akan buat pada saat kita nambah minyaknya itu akan lebih mudah ya. Nanti kalau misalnya kurang hancur, kita tinggal haluskan lagi. Jadi banyaknya kita bisa atur. Kalau kurang, kita tinggal tambahin ya. Kalau nggak hancur ya. Tapi kalau hancur, dia kadang-kadang bisa terikut pada saat kita ngolesinnya ya, pakai koas ya. Oke, ini dan minyaknya udah oke. Dan kita tinggal proses ayamnya ya. Ini kita taruh sini.
Ya, ini ayamnya. Ini 8 sampai 10 jam teman-teman bisa rendam. Sebelum kita proses ke tahap selanjutnya, kita keringin ya. Keluarin ampas rempahnya kalau memang ada. Oke, ini dengan berat 1 kilogram ya. Ini kita akan proses untuk manggang ya. Jadi kita hanya belah aja untuk ayamnya bagian dada. Kita potong. Ya, potong seperti ini. Oke, cukup bagus. Supaya lembut, agak sedikit patahin. Oke, ini sudah terbagi dua. Saya akan coba tusuk menyilang ya. Dari sini, keluar ke arah dada. Kemudian dari sini, bawah paha, keluar. Taruh di bawah, ke arah dada. Satu lagi, supaya dia dadanya lurus. Jadi penahannya dari sini, bawah paha, ke dada. Ya. Kemudian dari sini supaya nahan bawah paha ke atas dada. Ya, ini dia ayamnya. Boleh juga sesuai teman-teman enaknya gimana untuk nusuknya. Yang penting dia terbelah ya. Oke, ini udah. Sebelum kita panggang, kita minta minyaknya sedikit ya. Ini udah mantap ya. Lihat kuningnya bagus ya. Kemudian bawahnya bagus banget. Ya, ini udah kering dan teman-teman bisa lihat dan pastikan semuanya rata ya. Nah, ini yang saya paling suka, minyak kelapa atau minyak sayur atau vegetable oil juga bisa dipakai. Kalau teman-teman punya minyak kelapa itu lebih keren, lebih asik, rasanya juga lebih oke ya. Rasa kemiri ini udah ada di aromatiknya. Jadi boleh pakai, boleh enggak, teman-teman juga mau tambahin lagi setelahnya juga nggak apa-apa. Oke, pastikan semuanya terlumuri minyaknya dan kita balik. Ya, ininya juga supaya bisa rata. Usahakan jangan terlalu banyak minyak dan dibiarkan sejenak dulu sebelum kita masuk ke dalam panggangannya ya. Pastikan semuanya kena minyak dan 5 sampai 7 menit kita diamkan. Habis itu kita panggang. 5 sampai 10 menit dan lama juga nggak apa-apa, sampai 15-20 menit untuk bisa dapetin oilnya dulu meresap. Dan jangan terlalu banyak minyaknya, hanya rata aja ya, karena supaya bisa jaga dan juga nggak terlalu cepat hitam. Saya cuma pakai arang dan nggak ada api sama sekali, dan ini dapetin rasa ayamnya itu akan matang pas. Oke, ini bisa ditambah satu lagi karena ini akan turun, dan saya coba tusuk dari sisi ini, bagian bawah tulangnya aja, ambil sedikit ya, pahanya, terus di bawah tulang ekor, kemudian keluar lagi, dan situ ambil bagian bawah ini. Dan ini akan, posisi dia akan terbuka ya. Oke, cool, bagus. Dan kita panggang seperti ini. Oke, pada saat panggang gini sebenarnya ada yang beberapa turun ya, kayak api ini kan, api ini lemak, kulit lemaknya ya. Kita nggak bisa, tadi menusuknya juga bisa. Tapi posisi ayamnya udah bagus. Kalau apinya oke, teman-teman bisa dengan cara ini. Tapi kalau kurang oke, kita angkat aja panggangannya dikit. Tapi ini karena apinya cukup jauh, saya lihat oke lah. Saya biasa membakar ayam atau mengasap ayam itu kalau dibelah seperti ini, saya suka tulangnya terlebih dahulu ya, untuk menghadap api dibandingkan sisi dagingnya atau kulitnya ya, supaya di bagian tulangnya itu terkena api dulu. Kenapa saya harus panggang bagian tulang terlebih dahulu mengenai arang api? Ini kebiasaan aja, teman-teman juga bisa coba, bisa enggak ya, terserah. Karena pada saat kita bakar tulangnya terlebih dahulu, pada saat ayam bekakak ini dibelah gitu kan, ayam ini dibelah, itu kan ada tulangnya ya. Jadi kalau misalnya kita panggang tulangnya terlebih dahulu, itu akan nahan masak daging itu pelan-pelan. Jadi maksudnya tulangnya akan panas, kemudian tulangnya juga nyimpen panas dari satu ekor ayam ini dan ngebantu masak daging itu pelan-pelan, bertahap. Jadi nggak terlalu cepet mateng atau nggak terlalu cepet gosong. Itu aja sih kenapa saya panggang sisi tulangnya terlebih dahulu untuk satu ekor ayam ini yang kita belah. Jadi itu akan buat ayam ini masak secara berlahan ya. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dicoba ya. Dan teman-teman bisa juga lihat ini cuma pakai arang, jadi nggak ada apinya ya. Ya, setelah kita taruh di atas panggangan ini dengan tulang terlebih dahulu menghadap ke arang, dan saya akan dapetin rasa aroma asapnya, kita tutup aja, dan bisa juga lebih cepat matang ya, dan dapat aroma asap dari bakarannya ini.
Masaknya kurang lebih sekitar 30-40 menit dengan menggunakan arang seperti ini. Dan juga kalau oven mungkin lebih cepet ya. Tapi bedanya aromanya cuman rempahnya tanpa ada aroma asapnya. Bedanya sih itu aja. Tapi rasanya tetap enak kok. Sesuai dengan selera teman-teman semua. Kita tunggu 30-40 menit untuk 1,1 kg ayam ini. Kurang lebih. Ya, ini 15 menitan ya. Jadi ayamnya ini udah mulai kering bagian atas, tapi tengah udah mulai terbakar. Kita tunggu beberapa. Sambil nunggu ayamnya matang, kita bikin sambal terasi, cabai, bawang merah, bawang putih, dan saya tambahin kunyit serta jeruk limau atau serut tabi. Oke. Jadi pertama kita panggang dulu terasinya. Ini sekitar 1 sendok teh ya. Terasi kita panggang, saya panggang aja seperti ini ya, biar ya asapnya panas. Ini panas banget, jadi kita panggang terasinya sampai dia mengering ya, nggak usah terlalu terbakar habis, tapi cukup dia kering aja. Dan biarkan aja di situ. Dan kemudian kita siapkan. Ini ada cabai besar. Cabai besarnya saya keluarkan bijinya ya tadi. Kalau teman-teman mau pakai bijinya juga nggak apa-apa, tapi akan mengganggu sedikit nanti pada saat kita makan ya. Kemudian kalau pakai cabai keriting itu akan lebih bagus. Dan ini sekitar 8 buah cabai besar. Kemudian tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah yang kecil juga. Dan ini sebenarnya bisa di blender atau bisa diulek. Terserah teman-teman semuanya ya. Jadi ini saya potong kecil-kecil supaya memudahkan saya pada saat saya menghancurkannya nanti ya. Jadi akan lebih cepat pada saat kita pakai pengulekan. Pakai blender juga akan lebih cepat, tapi getahnya juga atau jus dari cabai besar ini akan lebih cepat keluar ya. Dan saya lebih suka pakai ulekan sih kalau dalam jumlah kecil. Ya, ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Dan ini simple banget, cuman dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kurang lebih bahannya udah dapetin rasa sambal yang enak dari Bali. Oke, ini dia. Kalau mau dicop juga atau dirajang itu lebih oke buat teman-teman supaya lebih gampang. Kadang-kadang saya suka pakai pisau terlebih dahulu sebelum saya haluskan. Ini cabai besar ya. Kurang lebih seperti ini. Buat size-nya lebih sama dulu baru sebelum kita masukkan ke dalam pengulekannya ya. Ini kita masukkan cabainya. Aroma pedasnya oke. Kemudian bawang putih juga saya iris tipis-tipis dan kemudian chop sedikit supaya lebih gampang pada saat kita haluskan. Bawang merah juga, 1 yang ukuran kecil, setengah yang ukuran besar ya buat teman-teman. 1 bawang merah, 1 bawang putih, kemudian masukkan. Dan kemudian ada cabai kecil, 8, sesuai selera, seberapa pedasnya teman-teman mau pakai ya. Semakin pedas, semakin oke. Ya, ini mantep, pedas banget. Ada beberapa cara, teman-teman bisa bakar duluan, baru di blender atau baru dihaluskan. Tapi saya lebih suka seperti ini. Nah, kunyit sedikit aja, hanya untuk dapetin warna pekatnya ya, dan warna yang bagus. Oke, ini dulu, dan kita haluskan. Jadi ini kita balik, gampangnya ada tusukan di sini, jadi kita cuman balik begini aja ya. Ya, gampang banget. Ini agak terbakar, apinya agak tinggi, nggak apa-apa, nanti kita akan coba. Jadi kita bagian sisinya ini udah matang dan kita coba olesin dia dengan minyak ya, bagian atasnya. Yang penting dia punya tekstur itu tidak mengganggu pada saat kita makan ya, kita ngolekin. Teman-teman pakai blender juga nggak masalah. Ini udah cukup punya aroma yang pas. Kemudian kita puter untuk terasinya ya. Terasinya tadi pelan-pelan saya panggang di belakang. Nah, teman-teman bisa lihat dia punya terasinya. Jadi kita balik beberapa menit. Ini udah oke sebenarnya, dia udah keras. Sisinya ini masih basah, kita pakai lagi. Karena kalau terlalu kering juga terasinya nggak terlalu dapat aroma ya. Kalau saya taste lebih bagus pelan-pelan daripada langsung goreng ya untuk terasi. Jadi saya lebih suka untuk dia di uap panas. Kemudian dia bisa dapetin rasa terasinya itu tetap fresh, bagus. Dan nggak terlalu gosong. Oke, saya rasa ini cukup oke. Teman-teman bisa lihat di sisi ini dan sudah cukup oke. Dan terasi ini kita masukkan ke dalam sambalnya ini ya, yang kita udah haluskan. Ini akan buat sambal ini jadi lebih rasa mantep. Kemudian ini agak seger jadinya sambalnya ya. Dan tambahkan garam sedikit. Ya, teman-teman pakai penyedap atau chicken powder atau mushroom powder juga boleh. Wow, ini agak merah. Sesuai maunya teman-teman ya. Coba dikit. Wow. Terakhir kita tambahin gula merah supaya dia lebih pekat untuk disambalin. Ini segar, teman-teman mau panasin lagi juga nggak apa-apa. Terus kemudian nanti endingnya saya akan tambahin minyak ya. Sesudah gula merah kita masukkan. Oke, ya ini ada gula merah. Saya suka rasa manis ya. Tapi penuh rumpah, tapi nggak terlalu manis juga. Saya nggak pakai gula pasir, tapi saya pakai gula merah. Kita coba setengah dulu. Untuk dapetin
tekstur aromanya. Dan kemudian teman-teman bisa lihat warnanya udah mulai gelap ya, dan dia agak lebih sedikit pekat ya dengan gula merah ini. Pada saat kita campur di ayam yang panas itu enak banget. Tadi saya tambahin garamnya itu garam aromatik ya. Jadi kalau teman-teman mau cek gimana saya buat garam aromatik, ada juga di IG saya, Chef Ron Bali. Teman-teman bisa coba cara saya untuk memasak garam aromatik. Ini tadi aromanya langsung keluar pada saat saya pakai garam rempah yang saya buat. Wow, kita cobain. Ini enak banget, gula merah. Saya nggak pakai chicken powder. Enak. Kemudian terakhir bumbu rempah yang kita masukin, jeruk limau ya. Wow, ini enak. Lek sedikit. Nice. Ini udah done. Terserah ya. Mau seger seperti ini, otomatis perputarannya akan harus cepat habis ya. Tapi kalau misalnya mau dipanasin, dibuat seperti karamel atau dibuat lebih kental, itu bisa juga, tergantung teman-teman ya. Saya coba seger aja ya, seperti ini. Terakhir saya punya minyak yang saya sudah campur rempah, dan ini endingnya sedikit aja kunyitnya supaya dapat rasanya, dan kita tinggal campur. Wow, lihat men, ini pedas banget. Enak. Kita tunggu ayamnya ini udah dibalik tadi. Teman-teman udah lihat, wow, kita tinggal olesin lagi juga supaya dia tetap dapat rempahnya ya. Dan ini sekitar mungkin 15 menit lagi ini udah oke, dadanya udah mulai keras. Dan bagusnya ada tusukan di tengah pada saat membakar kayak gini tuh gampang kita bolak-baliknya ya. Lihat, wow, bagus banget. Ini enak banget dengan sambalnya, crispy, dan ini udah mulai lembut. Lihat, udah mulai mau patah, dan ini pelan-pelan slow cooking sekali dengan arang ini. Ini enak. Tips manggang ayam supaya kulitnya crispy. Untuk bisa dapetin crispy seperti ini ya, pertama kuncinya itu di api. Jangan terlalu banyak flame atau lidah api, tapi biarkan arang aja yang matengin ya. Ini sama seperti di oven guys, tapi kulitnya ini crispy ya. Pertama itu arangnya. Yang kedua, pengaplikasian minyak di awal tadi tipis aja dan merata, dan kemudian sabar untuk pengapian minyak ya. Seperti ini. Nanti pada saat kita balik lagi kalau mau buat crispy, teman-teman tinggal cuman angkat seperti ini, dan kemudian olesin tipis aja ya. Ini akan dapetin bukan angus ya, tapi seperti kita mengoven atau memanggang ayam ini di dalam oven ya, dengan jumlah bara seperti yang saya gunakan ini. Cuman satu layer bara, kemudian jaraknya ini sekitar 25 cm dari bara ke ayamnya ya. Untuk pengaplikasian minyak saya cuma 2 kali tadi di awal, dan tadi saya tambahin. Setelah dia udah mulai mengering, diamkan sejenak, udah kering, kita olesin lagi pelan-pelan. Jadi nggak usah direndam ya dengan minyak. Itu cara untuk buat kulit ayam itu crispy dengan menggunakan arang. Itu sih kalau saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih udah 35 menit ya ayamnya, jadi udah crispy bagus. Teman-teman bisa lihat bahwa dia punya ayam udah crispy kulitnya guys. Nice. Lihat bunyi. Jadi saya udah kasih tahu tadi gimana caranya untuk bisa bikin ayam ini crispy ya. Wow, sengaja saya nggak mau terlalu overcook jadi biar atau terlalu matang. Dan ini udah oke. Lihat udah crunchy, crispy. Dan kita buka tusukannya satu-satu. Ini tinggal disajiin ya. Ini enak banget aromanya. Nih lihat ya. Ini crispy banget kulitnya men. Terutama bagian dadanya ini. Enak. Udah cukup matang, dan teman-teman bisa sisit atau bisa disajiin langsung seperti ini, baru tuangin sambalnya di atasnya, atau suka untuk disuwir sekaligus juga nggak apa-apa, atau ditarik. Ini udah lembut banget, lihat. Wow, tuh udah terbelah, lembut banget. Lihat ya, gampang banget, lembut banget, lihat. Bisa juga langsung dibuka seperti ini, kemudian ya mana-mana selera teman-teman ya. Kalau saya karena ini pedas, kalau semua teman-teman di keluarga suka pedas, langsung aja campur ya gak? Atau ya lihat, ini dia tulang tinggal diputar seperti ini. Panas men. Tinggal putar, tarik aja. Lihat, dia punya dadanya juga lembut banget. Lihat. Ini enak banget. Dan ini siap disajiin, mau disisit atau mau dibelah-belah seperti ini. Saya suka. Lihat. Nice dadanya. Kita langsung ambil, mumpung panas, kita langsung buka aja guys. Nice ya. Tulangnya kita keluarin. Dagingnya ini udah masih panas. Saya nggak terlalu suka untuk kecil-kecil sisitannya. Tulangnya saya taruh sini, dan kulitnya saya pisahkan saja. Ya, saya suka yang tekstur dagingnya itu masih besar-besar, kemudian dicampur dengan sambalnya ya. Amazing. Ini dia dadanya, kita bagi beberapa sisi sebelum kita ambil nasi panas dan kita sajiin. Nah ini dia, kita tinggal campur men sambalnya di sini. Wow,
Enak banget men. Dan kita tinggal campur. Aromanya guys. Enak banget. Saya suka pada saat masih anget ya, supaya jusnya itu tetap kesimpan dan nyampur dengan dagingnya. Habisin aja. Pas banget untuk 1 kiloan ayam. Wow. Teman-teman bisa lihat warnanya canggih, enak, keren. Jangan terlalu kecil menurut saya. Biarin tekstur ayamnya masih terasa besar ya, supaya bisa gampang dimakannya. Panas. Taruh tulangnya di bawah, kemudian dagingnya di atas. Wow, ini asik banget. Kulitnya saya taruh atas, dan ini ijo-ijonya. Dan ini dia ayam pedas ala Chevron Bali, terinspirasi dari ayam bakar dari Kelungkung saya buat dan itu enak. Teman-teman juga bisa coba di rumah resepnya. Tetap semangat, jangan menyerah dan berikan yang terbaik buat hidup kita. Kemudian tunggu resep-resep dari Chevron selanjutnya. Terima kasih yang udah subscribe, like, share video saya. Dan follow juga Instagram saya. Dan TikTok saya juga ada. Silahkan di follow Chevron Bali atau Bali Cooks. Sampai jumpa di resep rempah Bali selanjutnya. Nasi udah ada, kemudian ayamnya udah matang. Saya ambil kulitnya tadi favorit yang crispy, kemudian sambal. Sorry saya pakai tangan. Ya tinggal taruh sini. Kemudian kita makan pakai nasi. Cocok pakai nasi dan pakai tangan. Enak banget. Guys harus coba. Ini enak.